Antartika dengan keterlibatan Nazi dengan piring terbang tak dikenal, yaitu UFO. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini saya bakal ajak kalian bahas tentang beberapa teori konspirasi dari benua Antartika, atau sering disebut dengan kutub selatan lah ya. Ini lokasinya paling selatan di bumi kita, dan benua Antartika ini merupakan benua terluas kelima di antara benua yang lainnya. Nah, saking terpencilnya ini, benua Antartika memiliki suhu yang dingin banget. Di musim dingin itu mencapai minus 85 sampai 90 derajat. Nah, di musim panas memiliki suhu minus 60 derajat. Pokoknya dingin banget lah di sana lah. Jadi seumpama kita ngelemparin air panas nih ke udara, nih sebelum jatuh ke tanah ini berubah jadi batu-batu, es batu. Kalah tuh kulkas 2 pintu ya. Jadi jangan ngarep kalian bisa tinggal di sana dan jualan es krim di sana, karena nggak ada yang beli. Baca. Untuk tinggal di sana kalian harus memiliki perlengkapan atau perbekalan yang cukup karena saking dinginnya. Nah, karena terpencil dan kemungkinan kecil manusia bisa tinggal di sana, muncullah banyak teori. Nah, muncullah banyak teori. Malam ini kita akan bahas tentang teori-teori benua Antartika. Tapi sebelum kita masuk ke teorinya, buat teman-teman yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Teori konspirasi yang pertama yaitu peradaban kuno yang telah membangun 3 piramida di benua Antartika. Jadi tahun 2016 silam nih, warganet tuh sempat ramai dengan berita penemuan 3 piramida di benua Antartika. Nah, ukurannya sendiri itu 10 kali lipat lebih tinggi dari piramida Giza di Mesir. Itu tingginya 1220 meter tuh. Peradaban waktu itu ternyata secanggih itu. Apakah benar? Yang membuat teori konspirasi ini menjadi viral yaitu karena tidak ditemukan bukti catatan bahwa di Antartika pernah ada peradaban kuno. Nah, sedangkan untuk membuat piramida yang ukurannya besar tersebut tentunya membutuhkan sumber daya yang besar juga kan? Gimana menurut kalian? Para pakar teori konspirasi mengklaim bahwa ada peradaban kuno yang hidup di Antartika 100.000 tahun yang lalu, tetapi masih kurang bukti. Mereka juga mengklaim bahwa saat itu Antartika berada di garis khatulistiwa. Dengan kata lain, berarti waktu itu Antartika memiliki iklim yang tropis kayak di Indonesia kayak gini ya. Berarti di sana banyak pohon kelapanya ya. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa pemerintah telah memblokir penampakan piramida tersebut di Google Earth sehingga mereka kesulitan untuk mencari lokasi di mana piramida tersebut. Mendengar teori konspirasi telah beredar luas, sejumlah ilmuwan langsung membantah teori tersebut. Mereka mengatakan bahwa ketika objek yang disebut piramida itu sebenarnya merupakan gunung tanduk yang terbentuk akibat terjadinya erosi di sekitar sisi gunung, sehingga membuat bentuk gunung tersebut mirip dengan piramida. Para ilmuwan juga menambahkan bahwa piramida tidak mungkin dibangun pada masa peradaban kuno karena lokasi Antartika yang sudah berada di kutub selatan sejak 100 juta tahun yang lalu, sedangkan spesies manusia pertama diyakini muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu. Setelah pernyataan dari ilmuwan tersebut, para pakar teori konspirasi yang lain juga nggak mau kalah. Mereka berpikiran bahwa
dinosaurus lah yang membangun piramida tersebut. Ica jadi bayangin ya, saat itu dinosaurus, Tyrannosaurus, Brontosaurus, dan teman-temannya yang lain pada gotong royong bangun piramida. Mungkin mereka saat itu lagi gabut ya, kita ngapain aja ya, kita mau ngapain nih, kita bikin piramida aja yuk guys, mungkin gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Oke, next, yang kedua, teori konspirasi yang kedua yaitu Nazi menyembunyikan UFO di Antartika. Di teori yang kedua ini berkaitan dengan keterlibatan Nazi dengan piring terbang tak dikenal, yaitu UFO. Para pakar teori konspirasi ini bersikeras bahwa Nazi telah menyembunyikan UFO di Antartika, dan mereka juga bersikeras bahwa Nazi secara rahasia telah mengoperasikan UFO selama Perang Dunia II berlangsung. Pasukan AS dan Inggris berusaha keras untuk mencari keberadaan di mana Nazi menyembunyikan UFO tersebut. Berulang kali mereka melakukan penyelidikan dan berusaha menghancurkan pangkalan Nazi selama perang berlangsung. Tetapi anehnya, keberadaan tempat rahasia itu masih belum menemukan titik terang juga. Lalu, bagaimana kabar pesawat-pesawat AS dan Inggris yang menyelidiki lokasi markas Nazi ini ya? Pakar teori mengklaim bahwa Nazi telah menghancurkan pesawat AS dan Inggris selama operasi pencarian ini berlangsung. Para ahli sejarah jelas-jelas menentang teori ini. Mereka berpendapat bahwa Nazi tidak memiliki pangkalan atau kepentingan militer apapun di Antartika. Meski demikian, pihak Nazi memang pernah berkunjung untuk menelusuri Antartika. Akan tetapi, pasukan Nazi berangkat hanya dengan satu kapal dan bertujuan untuk menemukan tempat perburuan ikan paus yang baru. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa operasi yang katanya untuk mencari keberadaan tempat rahasia Nazi di Antartika ini sebenarnya telah dirancang sedemikian rupa untuk mensimulasikan invasi Uni Soviet yang mana berada di tempat yang dingin. Operasi simulasi ini melibatkan 13 kapal, 33 pesawat tempur, dan 4.700 tentara. Nah, menurut Ica nih ya, walaupun cuma simulasi, kenapa harus melibatkan pasukan sebanyak itu coba? Terdapat teori yang mengatakan bahwa pasukan militer AS sempat menjatuhkan bom atom pada tahun 1958 dengan tujuan menghancurkan pangkalan UFO milik Nazi di Antartika. Bom atom tersebut nyatanya meledak dalam jarak 2.400 km di lepas pantai Antartika. Meski sudah dijelaskan panjang kali lebar, para penganut teori konspirasi yang satu ini tetap bersikeras bahwa Nazi tetap menyembunyikan UFO di Antartika. Bahkan Nazi juga menggunakan alat-alat atau senjata-senjata canggih dari alien nih menurut mereka nih ya. Nah, ini apakah ada hubungannya sama Hitler yang kabur ke Antartika? Gimana menurut kalian? Oke, kita masuk ke teori yang ketiga atau teori yang terakhir, yaitu bahwa Atlantis sebenarnya ada di Antartika. Teori konspirasi ini muncul pada tahun 1950-an setelah Profesor Charles Hutton, seorang sejarawan terkemuka pada saat itu, menyatakan bahwa Antartika merupakan rumah bagi peradaban kuno yang masih menjadi misteri. Keyakinan sang profesor ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Antartika tidak tertutup es kurang lebih 11.600 tahun yang lalu. Atas dasar tersebut, ia lalu menyimpulkan sebelum wilayah Antartika tertutup es, pastilah ada kehidupan yang ada di sana. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya 3 objek yang diyakini merupakan 3 piramida di Antartika yang tadi itu, guys. Para pakar teori konspirasi juga setuju dengan pendapat Profesor Charles ini. Mereka juga meyakini bahwa peradaban kuno yang belum ditemukan itu adalah Atlantis. Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, penulis serta jurnalis ternama yaitu Graham Hancock kemudian menulis buku dalam teori tak konvensional yang berjudul
Fingerprint of the God pada tahun 1995. Dalam bukunya, Hancock menyatakan bahwa penduduk Atlantis telah bermigrasi dari benua Antartika ketika wilayah tersebut mulai ditutupi oleh timbunan es. Mereka diyakini telah menyebar, bermigrasi, dan membangun berbagai kerajaan kuno yang cukup tersohor, seperti misalnya Aztec, Maya, dan Mesir. Jadi, kalau menurut teori konspirasi yang ini, jadi Aztec, Maya, Mesir itu merupakan bangsa Atlantis yang saat itu di Antartika lalu bermigrasi saat Antartika mulai tertutup es. Oke guys, itulah ketiga teori konspirasi mengenai Antartika yang sempat menghebohkan dunia maya. Nah, kalian percaya yang mana? Atau kalian punya teori sendiri? Bisa ditulis di kolom komentar. See you in the next video.